Episode ke-1 serial belajar Matematika SMP kelas 9 semester 1 kurikulum 2013. Topik ke-1 membahas tentang bilangan berpangkat dan akar bilangan. Pada episode ke-1 ini, kita akan mempelajari bilangan berpangkat bilangan bulat. Bagi teman-teman yang belum berdoa, silahkan pause video ini dan silahkan berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai, silahkan lanjut menontonnya. Jangan lupa siapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat hal-hal penting dalam video ini sebagai bahan untuk belajar teman-teman. Bilangan berpangkat, bilangan bulat. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi tentang bilangan berpangkat yang sudah pernah teman-teman pelajari di kelas 7 semester 1. Bilangan berpangkat biasanya digunakan untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Bentuk umum bilangan berpangkat adalah A dipangkat N, sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali, atau sebanyak N faktor, jadi A-nya ada N. A biasa disebut sebagai bilangan pokok atau bilangan yang akan dipangkatkan. N disebut sebagai pangkat atau eksponen. Jika N bernilai positif, berarti bilangan disebut sebagai bilangan berpangkat sebenarnya. Sebaliknya, jika N negatif atau 0, bilangan disebut bilangan berpangkat tak sebenarnya. Selanjutnya, bilangan berpangkat 0. Misalnya saja ada A di pangkat 3 dibagi dengan A di pangkat 3. Sama saja dengan A di pangkat 3 dikurangi 3, sama dengan A di pangkat 0. Namun, A di pangkat 3 dibagi dengan A di pangkat 3 juga bisa kita tulis dengan A kali A kali A dibagi A kali A kali A. A-nya ada 3 kali. Jika A kali A kali A dibagi dengan A kali A kali A, hasilnya adalah 1. Oleh karena itu, A di pangkat 0 sama dengan 1, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Jika A sama dengan 0 atau 0 di pangkat 0, hasilnya tidak terdefinisikan, karena 0 berperan sebagai penyebut, dan semua bilangan yang memiliki penyebut atau dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisikan. Selanjutnya, bilangan berpangkat negatif. Misalnya, A di pangkat 2 dibagi dengan A di pangkat 4. Artinya, A di pangkat 2 dikurangi 4. Hasilnya, A di pangkat negatif 2. Di sisi lain, A di pangkat 2 dibagi dengan A di pangkat 4 bisa kita kerjakan dengan cara A dikali A dibagi dengan A dikali A dikali A. A di atas ada 2, kita coret, dan A di bawah ada 4, yang 2 kita coret. Sisanya A di bawah tinggal 2, jadi A dibagi A kuadrat. Artinya, A di pangkat negatif 2 sama dengan 1 dibagi A di pangkat 2. Sederhananya, jika ada A di pangkat negatif N, hasilnya A dibagi A di pangkat N. Contohnya, tentukan arti dan hasil pemangkatan berikut. A. 3 di pangkat 4, berarti 3 kali 3 sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4, dan hasilnya 81. B. Negatif 2 di pangkat 3, artinya negatif 2 dikalikan negatif 2 sebanyak 3 kali. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif 8. C. Negatif 5 pangkat 2. Sama saja dengan, perhatikan, tanda negatifnya tidak berada di dalam tanda kurung, artinya 5-nya dikuadratkan terlebih dahulu. 5 kali 5 hasilnya 25, kemudian diberi tanda negatif. Jadi hasil akhirnya negatif 25. D. Negatif 4 di pangkat 3. Sama seperti soal nomor C, negatifnya berada di luar, kemudian kita kalikan 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Hasilnya 4 kali 4, 8, dikalikan, 4 dikalikan 4, 16, 16 dikalikan 4, 64. Kemudian kita tambah tanda negatif. Jadi hasil akhirnya negatif 64. E. 4 di pangkat 0, sama dengan 1. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Jika teman-teman lupa, silahkan teman-teman putar ulang video ini di bagian awal. F. Hampir sama dengan E, negatif 4, perhatikan tanda negatifnya berada di dalam tanda kurung, kemudian kita pangkatkan dengan angka 0.
hasilnya adalah 1. G, 0 dipangkat 0, hasilnya tidak terdefinisi. Dan terakhir H, negatif 4 dipangkat 0. Perhatikan soal pada F dengan soal pada H. Pada H, tanda negatif berada di luar tanda kurung, artinya 4-nya kita pangkatkan dulu dengan 0, kemudian diberi tanda negatif. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 1. Contoh yang lain, hitunglah operasi bilangan berpangkat negatif berikut. 2 dipangkat negatif 4, sama saja dengan 1 dibagi 2 dipangkat 4. Artinya, 1 dibagi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, sama dengan 1/16. B, negatif 2, negatif 2-nya berada di dalam tanda kurung, dipangkat negatif 3. Sama saja dengan 1 dibagi negatif 2 dipangkat 3, sama dengan 1 dibagi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya negatif 1/8. C, negatif 3 dipangkat negatif 2, sama dengan 1 dipangkat negatif 3 dipangkat 2. Maaf, 1 dibagi negatif 3 pangkat 2, sama dengan 1 dibagi negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya 1/9. D, negatif 5 dipangkat negatif 4, sama dengan 1 dibagi negatif 5 dipangkat 4. 1 dibagi negatif 5 dikalikan negatif 5 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Hasilnya 1 dibagi 1/625. Terakhir E, 1/4 dipangkat negatif 3, sama dengan 1 dibagi 1/4 dipangkat 3. Perhatikan, tanda dibagi artinya sama saja dengan tanda per. Sama dengan 1 dibagi 1/4 kali 1/4 kali 1/4, sama dengan 1 dibagi 6/4. Operasi pembagian bisa diubah menjadi perkalian dengan cara membalik pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang, sama dengan 1 dikalikan 64 dibagi 1, hasilnya 64. Setelah belajar tentang teori-teori pemangkatan bilangan bulat, teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan soal latihan berikut. Pembahasan soal-soal berikut ini dapat teman-teman saksikan dalam video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.